Jadi nanti Pak Kapolres menjelaskan satu yang 365 sama ada apa namanya penyalahgunaan BBM ya. Sisanya nanti saya. Seluruhnya ada berapa kasus? 10 kasus ya. Orangnya ada 12 lah ini. Coba itu. 12. Besar. 13 ya. Ramon saya itu model-model baru. Mantap, menangkap. Lagu dengan siapa itu? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga bah. Ini tanggal 1 ini ya? Ini bulan Agustus kayaknya. Hah? Ya bulan Agustus. Oh iya, Agustus ya. Di Kamis 1 Agustus 2022. September kan? Oh, September. 1 September 2022. Lihat daripada Polres Musirawas laksanakan press release ungkap kasus. Ada 13 tersangka yang berhasil diamankan tim Landak. Kasus ini terdiri dari berbagai kasus. Ada yang penodongan, penodong yang kejam, yang kejam yang terjadi di Suro. Yaitu ada kasus BBM. Yang anak kececar besok kirim korannya kececar. Yang anak kelakitan kirim korannya. Jadi jumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tersangka. Tiga belas tersangka. Itu tersangka pembunuhan yang terjadi di desa Suro. Sebentar lagi nih akan dimulai. Jadi masih menunggu persiapan. Nah. Pusat di sini ya, pusat 3-3 nih. Sini kanan. Sudah dikasih semua di beliau. Sudah. Dicatat semua dari. Kalangan Jul, calon napi boleh kan? Aus. Ya, ini langsung dengan Bapak Kapolres Musirawas, AKBP Ahmad Gustiarto Nesika. 13 nih.
capek, kami tidak taruh. Kami dingin. Ini di bawah. Woi Melda. Iya. Kalau kita selalu terdepan. Semangat Melda. Lanjutkan perjuanganmu. Silahmu perjuangan. Mampu. Wow, 15. Nah, ini nambah lagi nih kasus minyak ini. Mantap. 6. Kode man. Wih, lanjut. Oh, ada minus itu. Oh, lain berarti. Enggak ngambil kan. 15 tersangka. Udah. Namanya banyak. Tes satu. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Wakapolres, Kapolres Reskrim, teman-teman anggota Reskrim, Kanit dan seluruh personil penyidik dan penyelidik yang saya cintai dan saya banggakan juga, teman-teman insan media. Pada sore hari ini izinkan kami melakukan press release kasus menonjol pada 2 minggu terakhir. Pada 2 minggu terakhir ini ada beberapa kasus menonjol. Yang pertama ada 365 atau pencurian dengan kekerasan. Kemudian ada pencurian dengan pemberatan, ada 5 kasus. Kemudian ada 3 kasus 303. Namun di sini yang 2 minggu terakhir ini ada 2 kasus. Kemudian 2 kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi. Jadi ada total 10 kasus yang akan dirilis pada hari ini. Saya akan memulai rilis dengan rilis 365 dan selanjutnya nanti akan diteruskan oleh Kasat Reskrim. Pada hari Rabu 17 Agustus 2022 sekira jam 9 malam kita telah menerima laporan telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Pada saat itu korban K 60 tahun, alamat di Dusun 4, Desa Suro, Kecamatan Muara Beliti, didapati dalam keadaan mengalami luka bacok pada bagian kepala belakang dan telah kehilangan sepeda motor. Jadi saat itu belum mendapatkan keterangan yang pasti tentang siapa pelakunya. Namun selama 2 hari TKP terus diolah sehingga ketemulah barang bukti petunjuk yang mengarah kepada tersangka, yaitu tersangka Y dan tersangka P. Dan berbekal petunjuk tersebut yaitu sebuah topi yang dikenali ternyata adalah milik tersangka Y. Maka tersangka Y saat itu juga setelah 2 hari penyelidikan langsung dilakukan penangkapan dengan barang buktinya, yaitu topi, kemudian senti rakitan, serta alat yang digunakan untuk membacok. Sepeda motornya jadi DPP. Sampai saat ini sepeda motornya belum ketemu. Kemudian modus operandinya adalah ternyata tersangka sebelum melakukan aksinya telah berbicara kepada korban. Ternyata korban meminta uang hasil gadaian dari sepeda motor milik tersangka, yaitu meminta kembali apabila ditambahkan uang gadaiannya maka sepeda motor tersebut bisa menjadi milik korban. Namun korban menolak, sehingga pada malam harinya tersangka melakukan aksi mengambil uang korban dan sekaligus motornya kembali. Kemudian setelah itu juga kejadian-kejadian lainnya yang menjadi atensi dari Polri, yaitu yang saat ini juga sudah teman-teman sudah ketahui bahwa ada kasus 303, yaitu 303 secara konvensional, yaitu perjudian dengan menggunakan dadu goncang dan perjudian menggunakan online. Itu telah diungkap juga oleh Satreskrim. Kemudian ada 2 juga kasus penyalahgunaan BBM
yang juga saat ini juga sedang menjadi atensi Bapak Kapolri. Alhamdulillah saat ini situasi Kamtibmas di Polres Musirawas, karena ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan doa teman-teman semua serta upaya dari rekan-rekan anggota dan masyarakat dalam keadaan aman terkendali. Pada saat ini juga saya sebagai Kapolres dalam rangka mengantisipasi terjadinya gejolak kenaikan BBM ingin memberikan 4 pesan himbauan kepada masyarakat. Tolong teman-teman insan media untuk disampaikan kepada masyarakat, terutama mengenai tentang antisipasi kenaikan BBM. Yang pertama, agar masyarakat dilarang melakukan pengisian kendaraan dengan menggunakan tangki modifikasi atau tangki yang sudah dirombak. Yang kedua, masyarakat dilarang melakukan pengisian kendaraan dengan menggunakan dirigen atau galon atau drum. Kemudian yang ketiga, dilarang melakukan pengisian kendaraan dengan cara berulang kali. Yang keempat, bagi perusahaan yang bergerak pada bidang perkebunan dan pertambangan dilarang melakukan pengisian BBM bersubsidi jenis solar dan pertalite di seluruh SPBU di Kabupaten Musirawas. Mudah-mudahan 4 himbauan ini bisa menekan gejolak kenaikan BBM di kabupaten kita. Saya rasa itu saja. Silahkan setelah ini dilanjutkan lagi dengan press release kasus 303 dan kasus curanmor dan penyalahgunaan BBM yang akan diteruskan oleh Kasat Reskrim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang disampaikan oleh Bapak Kapolres untuk ungkap kasus yang pertama yang menonjol tadi adalah 365 yang sampai saat ini korbannya masih di ruang ICU di Palembang ya, di Arbunda. Jadi sampai sekarang korban masih dirawat di Arbunda. Untuk modus sudah dikasih tahu sama Bapak Kapolres, kita hanya berbekal petunjuk yang ada di TKP. Petunjuk yang ada di TKP pada saat itu hanya ditemukan kopi yang diduga milik tersangka. Setelah itu dikembangkan oleh tim Landak Satreskrim Polres Musirawas dan langsung dilakukan penindakan. Pada saat dilakukan penindakan, kedua tersangka salah satunya mencoba melarikan diri dan sempat melawan petugas, hampir melukai petugas, lalu dilakukan tindakan tegas terukur pada bagian kaki sebanyak 2 butir. Itu yang pertama. Terus yang kedua, yang tersangka kemarin soal subsidi, berdiri coba. Minyak, bukan solar, minyak apa? Pertalite, coba berdiri. Jadi kedua tersangka ini kami amankan kemarin hari Rabu pukul 16.00 dengan modus mereka mengisi di pom bensin Simpang Semambang, yaitu inisial RM dan JE. Modusnya mereka memindahkan bahan bakar jenis pertalite subsidi ke dalam dirigen. Untuk TSK inisial RM didapati sebanyak 5 dirigen, yaitu 150 liter kurang lebih. Untuk TSK JE sendiri didapati 4 dirigen pertalite atau sebesar 120 liter. Untuk pasal yang kami kenakan, Undang-Undang Cipta Kerja pasal 55 paragraf 5, yaitu ancaman 6 tahun penjara atau denda 60 miliar. Ya, duduk. Terus sudah 3 ya, tadi kami jelaskan. Yang
Keempatnya yang disebutkan oleh Bapak Kapolres tadi adalah kasus 303 atau perjudian. Mana itunya? BB-nya belum digelar di bawah sini. BB perjudiannya digelar situ. Silakan sambil berjalan. Ini kami amankan di 2 TKP. Yang pertama di Purwodadi dan yang kedua di Cecar. Yang sebelumnya memang sudah diberikan himbauan bahwa segala jenis perjudian baik itu darat, udara, kita akan tindak tegas. Yang judi tadi, berdiri, yang dadu sama yang online. Kupu-kupu merah, kupu-kupu hitam. Ya ini ya, Besar. modusnya Jambu. pada hari Sabtu, tanggal 20 Agustus, jam 22.00. Kita amankan Ada kecil besar. tersangka inisial MJ, yaitu selaku bandar Dadu Kuncang, dengan barang bukti yang di depan berikut uang sebesar 700.000. Wah, gajah. Terus yang kedua, kami amankan lagi Togel. Kami amankan lagi tersangka inisial AG, ya, inisial AG dengan TKP di Kelurahan Bangunjaya, Kecamatan BTS Ulu. Namun untuk yang inisial AG, kasusnya judi online dengan modus si tersangka menerima pasangan dari pemain, ya, menerima pasangan dari pemain yang memasang kepada dirinya. Togel ya. Lalu si tersangka memasangkan kembali ke akun online, di website Bintang 4D. Menurut keterangan pelaku, sudah berlangsung selama 7 tahun judi online ini. Untuk barang bukti berupa handphone, mana handphonenya? Nah, berapa handphone serta rekapan. Untuk uang sendiri karena di dalam akun, ya, kami screenshot akunnya, kami jadikan barang bukti. Jadi untuk uang tunai tidak ada, namun dijadikan barang bukti di akun. Ya, duduk. Terus ini ada tersangka lagi pencurian kendaraan bermotor, ya, curanmor. Jadi baru 2 minggu Polres melakukan operasi atas perintah Bapak Kapolres terhadap kasus-kasus melonjol. Kita amankan sebanyak 14 tersangka. Yang pertama tadi untuk kasus curat, ya, yang TKP-nya di Desa Lubur Umbai, Kecamatan Tua Negeri, dengan modus pelaku melakukan pencurian dengan cara mencongkel pintu rumah pelapor. Ya, berdiri. Yang ya, setelah itu mendapati pelapor sedang tidur, lalu pelaku mengambil sepeda motor, ya, milik korban, berikut mesin sensu. Sepeda motornya mana? Yang Levo itu, ya, yang di ujung. Kerugian ditaksir 10 juta rupiah untuk pelaku inisial LK, warga desa Lubur Umbai juga. Itu curatnya. Satu lagi, ya, duduk. Kami ungkap kasus di Polindes, Desa Bangunrejo, Kecamatan Sukakarya. Jadi di kantor Polindes untuk modus
pelaku beramai-ramai atau lebih dari 2 orang membuka ventilasi, lalu masuk ke belakang Polindes dan mengambil 1 buah handphone serta celengan yang ada di dalam Polindes tersebut. Untuk TSK, coba berdiri. Nah, ini tersangka. Salah satunya masih anak di bawah umur ya? Ferial? Dua-duanya masih di bawah umur. Silakan ditutupin mukanya, nanti di-blur ya rekan-rekannya. Tutupin mukanya, nggak apa-apa. Inisial DS dan MK, warga desa Bangunrejo, kecamatan Sukakarya juga. Kerugian diperkirakan 6 juta rupiah. Ya, duduk. Terus yang selanjutnya, mana yang curang modalnya? Ini. Oke, balik. Nanti rekan-rekan boleh dipoto ya. Jadi tidak ada bingung, kami jelaskan yang detailnya saja. Untuk kasus-kasus yang atensi. Sudah ya. Yang terakhir ini ya, apa? Ini belum. Oh, ini lagi satu lagi, curanmor. Yang sawit mana tadi? Yang sawit. Pencurian sawit. Orang berapa? 1. Yang curanmor lagi, 1 lagi. Yang di Desa Jaya Tunggal, Kecamatan Dua Negeri. Kami ungkap kasus kembali, kasus curanmor dengan modus di kebun karet milik korban. Kendaraan milik korban diparkirkan di kebun karet. Ini sudah sangat sering seperti ini. Terus pelaku dengan cara menjebol kunci kontak, lalu langsung membawa lari. Sempat diteriakin oleh pihak korban karena dipergokin. Terus pelaku inisial HI, warga desa Jaya Tunggal juga, masih di wilayah sekitaran TKP. Yang terakhir, ini sudah ya. Yang terakhir adalah pencurian sawit dengan kronologis. Pelaku bersama temannya atau lebih dari 1 orang memanen kebun sawit di PT Evan di Blok J40. Lalu sempat telah memotong sebanyak 85 janjang. Ya, berdiri. Inisial AC. Ya. Inisial AC. Jadi kami mendapat laporan ada kejadian dan langsung kita amankan. Untuk pelaku sendiri dari Yudakarya, Kecamatan Sukakarya. Ya. Jadi seluruh yang diamankan dalam 2 minggu terakhir ada 15 tersangka. Berarti kalau dirata-ratakan 1 hari 1. Oke, dari sini ada yang perlu ditanyakan untuk kasus-kasusnya? Yang di atas umur ini apa enggak kasus? Tadi kan di bawah umur, yang ini agak ini. Ya, berdiri. Ini yang ini tadi. Oh, dadu. Dadu. Kalau di bawah umur lain, di atas umur. Yang begal tadi siapa yang bacok, siapa yang punya pistolet? Ya, berdiri lagi yang tadi, begal. Berdiri. Jadi si tersangka inisial PN, mana yang begal tadi? Yang ngapa? Nah, ini. Ini rekannya yang ikut, yang membawa motor. Ya, ikut membawa motor korban. Milik Senpi, milik si tersangka PN. Cukup ya, panas ya. Kasihan rekan-rekan udah ini. Dingin nggak minum? Ada yang dingin, ada yang panas. Adil berarti.
Kalau yang minyak ini lah berapa bulan dia muncul nanti? Ya, silakan nanti saya kasih waktu untuk ini. Nah, di sini ada semua kok. Nanti boleh dipoto ya. Oke, kita foto bersama untuk BB ya. Oke dan. Mundur lagi ya, Dik. Nah, itu kan. Udah dapat tadi. Ambillah ya. Kupu-kupu. Kupu-kupu malam. Santanan. 3, 2, 1. Keren ya naping. Oke. Terang. Di sini. Humas, absen jangan lupa. Jangan. Alhamdulillah.